Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi usaha Roni Wijaya. Nah, kali ini bro, saya itu lagi di Kota Madiun. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan ini mungkin 1 minggu lagi ya kita akan menjemput di hari kemenangan, hari Idul Fitri. Tetap semangat puasanya. Nah, dan luar biasanya bro, kali ini saya itu lagi di tempat usahanya Mas B Kuliner. Walah, mantap ini bro. Wah, mungkin Mas B Kuliner itu kalau di kawasan Ponorogo, Madiun, Magetan udah banyak yang kenal. Karena apa? Dia Mas B ini kan selain dia punya pengusaha, punya usaha outlet Masita yang ada di 3 cabang, dia juga seorang YouTuber bro. Wah, YouTuber besar banget ini. YouTuber tentang kuliner. Mantap memang Mas B ini. Nah, jadi ini aku tuh sudah mungkin ada 1 bulan atau 2 bulanan tuh pengen banget collab sama Mas B ini, main atau ke tempat Masita outletnya Mas B ini. Tapi ya karena Mas B nya ini alah wangel tenan ketemu. Tapi alhamdulillah kali ini Mas B telepon, katanya lagi di Masita yang ada di Madiun ini. Alhamdulillah saya langsung meluncur saja bikin video, kita collab. Nah, dan maksudnya di sini tetap kan kita itu cari inspirasi atau cari motivasi tentang seorang Mas B, dari perjalanan Mas B dulu sebelum dia tuh punya Masita sampai punya Masita ini. Wah, mantap kan? Pastinya kan untuk subscribernya Mas B itu juga belum banyak yang tahu asli namanya Mas B itu siapa, rumahnya mana, dan perjalanan hidupnya dulu. Nah, mantap kan? Oke, kita sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Mas B Kuliner, kita langsung saja lihat-lihat dulu. Mumpung ini lagi belum rame bro ya, belum rame. Jadi masih sekitaran jam 3-an ini, belum, masih rame. Jadi karena masih puasa, kita lihat-lihat dulu ya. Oke, siap, lanjut. Oke bro, let's go. Oke, kita langsung saja lihat-lihat outlet miliknya Mas B Kuliner. Ini udah mulai berdatangan yang beli Masita. Walah, mantap ini. Memang konsep desainnya ini loh bro, ini tuh katanya ini yang semua yang desain itu Mas B. Jadi yang bikin nama Masita mie Korea ini juga Mas B sendiri, dari bahan semua itu. Wah, luar biasa Mas B ini ya. Jadi sudah seorang YouTuber besar, subscribernya udah besar banget. Dia juga sebagai pengusaha, wis stop. Mantap pokoknya. Gila bener ini. Wah, ini loh bro, untuk kalian semuanya yang mungkin bingung mau cari ide usaha atau ide bisnis apa. Nah, ini bro, ini kita bisa contoh. Mantap. Ini mejanya saja udah ada yang pesan ini. Mantap ini, memang bener. Wow, mantap. Oke bro, kita langsung. Nah, oke ya, kita lanjut, kita lihat-lihat. Wah, kita lihat desain atau konsep yang dibuat Mas B. Wah, lah ini bro. Jadi di sini tuh ada makanannya banyak banget. Samyang spesial, samyang mozzarella, samyang chicken, samyang sirip. Oh, mantap kan? Siapa kau? Nonton di sini. Wah, alhamdulillah ini pemilik outletnya sudah ada rupanya. Mantap banget. Bentar aja Mas B, izin sebentar, mau lihat-lihat dulu. Oh iya. Iya. Nggak boleh. Mantap ini. Biasa ini bro ya. Bersih banget. Kita nggak boleh ke belakang. Ini hanya karyawan yang khusus yang boleh ke belakang ini. Oke, mantap. Nah, sebelum
rame pengunjung. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar sama pemilik Mas Sita, Mas Bi Kuliner, oke ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya sudah bersama Mas Bi Kuliner. Pastinya udah banyak yang tahu kan. Kalau di Magetan, Madiun, Ponorogo itu udah banyak yang tahu tentang Mas Bi. Karena apa? Mas Bi ini selain dia punya outlet atau punya usaha Mas Sita yang ada di 3 cabang, dia ini juga seorang YouTuber bro, YouTuber tentang kuliner. Mantap banget pokoknya. Nah, Mas Bi, Ya. mungkin kan sebagian dari apa itu subscriber saya atau mungkin subscriber Mas Bi kan, mungkin belum ada yang kenal toh. Nama aslinya Mas Bi itu siapa, rumahnya mana dan tetap usahanya apa gitu Mas. Kenalkan Mas. Emang penting banget ya? Penting banget nih Mas. Emang kamu nggak malu? Nah ini kan ntar dulu Mas Bi ya. Iya. Kebanyakan serius kan Mas Bi itu kalau bikin vlog. Ini sebenarnya lucu banget. Enggak, tak tanya dulu. Gimana? Kamu nggak malu ngonten sama saya? Ngarep ini bro. Ngarep ya. Ngarep pal Oke. ini. Jadi terima kasih Mas Roni yang sudah berkunjung di Mas Sita ya. Saya itu nama aslinya bukan B, itu nama panggilan Mas. Nama panggilan. Nama beken lah. Nama saya Rohmat Ikhwan Hidayat. Kok bisa B Mas Bi? Hah? Panggilannya kok bisa B itu? B itu pertama gini, dalam hidup itu kan kita harus selalu berharap. ya. Jadi dulu tuh sempat ada yang ngasih motivasi ke saya, be strong, be humble, Oh. be selalu bersyukur. Dan sebenarnya bukan itu juga. Julukan nanti julukan dari Anu. Ya julukan lah Mas Bi ya. julukan. Kita yang desa kan julukannya ada loh. Heeh. Julukanku itu sampai sekarang bedor. Betul. Heeh. Tapi kan maksudnya gini Mas Bi, kayak kadang itu kan kalau julukan itu kan nyerempet ya Mas Bi. Nyerempet ngono. Iya. Neng Rohmat siapa tadi? Rahmat Ikhwan Hidayat. Ikhwan Jaya. Hidayat. Hidayat. Ikhwan Hidayat. Tapi kan kok bedor itu kan lucu toh. Yang Lah. seperti itu. Kan nggak ngerti Yuan. Soalnya kan kalau di kampung di desaku, saya di lereng Gunung Lawu itu kan waktu kita kecil kan mesti ada nama julukan ya, nama panggilan. Nah, itu teman-teman tuh manggilnya bedor. Sampai sekarang. Makanya sampai sekarang itu anak-anak manggilnya anu B gitu. Oh, Kira-kira gitu. Mas B. Iya sih, tapi lucu. Ya nanti ngobrolnya lebih seru pokoknya. Karena namanya Mas B itu di setiap kota itu ada, nggak ada. Iya. Ini Mas B, sedikit lampi kita ngobrol agak serius dulu ya. Iya. Nanti- Kalau bisa lo ya. Ya, kalau bisa. Ini Mas B, video saya itu kan tentang inspirasi usaha atau ide Ya. bisnis gitu Mas B. Ya. Dan Mas B itu kan pastinya satunya seorang pengusaha, seorang YouTuber. Nah, pinginnya saya bikin video di outletnya Mas B ini dapat inspirasi atau dapat termotivasi. Ya. Saya sendiri pribadi lebih semangat, nanti juga para penonton. Iya. Sedikit Mas B diceritakan, Mas B itu sebelumnya punya Mas Sita, sebelum jadi YouTuber itu Apa gitu? apa gitu dan prosesnya itu seperti apa Mas B gitu loh. Terus jenengan rangkum dewe lah Mas B. Saya belum cerita udah nangis Mas. Aku udah ngomong nangis dulu karena ini kalau Apa? diceritakan nggak cukup 3 hari Mas. Tapi saya rangkum ya. 1 tahun ya. Yo, itu kadang-kadang juga lebih. Jadi gini Mas Roni, saya ini kan aslinya dari Magetan, Kecamatan Panean, di lereng Gunung Lawu sana. Oh ya. Jadi desa paling barat di Kabupaten Jawa Timur itu desa saya. Rumah saya udah dari lereng Lawu. Nah, saya itu kan nggak sekolah. Sekolahnya cuma sampai SMP aja. SMP. Ya. Ya. Nah, waktu itu lulus SMP saya langsung ke Jakarta, Mas. Jadi tukang kebun, tahu ya tukang kebun? Tukang kebun di sekolah atau di Di perumahan. Oh, di perumahan. Heeh, apa babu. oh. Kerjaannya ya nyuci mobil, motong rumput, ngepel kayak gitu. Nah, itu Ya. itu pertama kali saya tuh gaji itu 75.000 Mas sebulan. Itu tahun berapa Mas B? Tahun 2000 kayaknya. Yo, 70. 75.000 itu satu hari. Duh, satu bulan itu 150.000, sehari 5.000 ya. Bro. Nah, terus habis itu jadi tukang kebun, kemudian kerja bakso keliling Mas, jualan bakso keliling, pakai gerobak didorong.
Di Jakarta itu. Di Jakarta. Bakso Malang tau ya? Ya. Nah, itu saya didorong. Pakai gerobak, bukan becak yang roda 3 bukan, tapi didorong. Itu sempat beberapa kali gerobak saya yang guling, Mas. Maksudnya guling itu karena jalannya enak atau di Jalannya guling uang? rusak. Oh, Jalannya rusak. Sempat Gila. satu hari itu baru keluar, baru dapat uang 20.000. Gerobaknya kan berat. Ya. Jalannya tanjakan. Ah. Gerobaknya guling ku tak kabeh, Mas. Kenapa aku ini kok malah nggak gimana tapi kok tertawa karena melihat Mas B yang sekarang itu saya nggak percaya kan gitu tuh. Nah. Bisa teruskan Mas B. Itu kan kadang-kadang manusia itu nggak ngerti. Kita emang nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Cuman dalam hidup saya itu oke lah, saya tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi. Tetapi dalam hidup saya ketika saya masih diberi kesempatan untuk bernafas, di saat itulah saya harus berusaha terus. Nah, mulai dari situ habis jualan bakso keliling, belum selesai Mas, saya jualan mie ayam keliling. Tapi kalau yang bakso tadi kan setoran, ya bosa. Ini keliling yang apa namanya, yang mie ayam ini punya sendiri. Punya sendiri. Ya. Nah, habis itu saya habis jualan mie ayam kena DB Mas, demam berdarah. Ya, di Jakarta itu. Itu udah nggak enak sekali hidup saya itu. Demam berdarah itu 5 hari saya habis infus 21 botol Mas. 5 hari Mas. 5 hari. Dirawat di rumah sakit Marini Cilanda. Nah, habis itu saya dijemput bapak saya pulang ke Magetan. Wah, akhirnya dijemput. Dan itu nggak punya uang loh Mas, keadaannya. Yang bayarin rumah sakit saya itu teman-teman saya. Oh, teman-teman yang ada di Jakarta itu. Iya, tapi saya utang, saya tak bayar juga. Nah, akhirnya saya pulang toh. Pulang di rumah itu berapa bulan gitu saya daftar ke Malaysia, jadi TKI Malaysia. Iya. Nah, habis TKI Malaysia itu ya kirain di sana itu enak gitu ya Mas ya. Di sana itu malah nggak dapet duit Mas. Ya kerjanya apa Mas B? Saya di pabrik getah. Pabrik getah. Iya. Oh. Saya dulu juga nakal Mas. Karaoke terus. Nah ini deh, nggak apa-apa Mas B. Ya, Memang kan apa-apa. perjalanan hidup. Tapi yang penting endingnya kan Ya. seperti itu. Tempatnya ini. Oh iya. Ini tempatnya jadi pesan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Mbak Kaila. Iya, 4 orang ya? Oh iya. Pindah Kita dulu semua. aja. Oke, kita pindah dulu ya, nggak apa-apa. Ini Di sini Mbak ya, sorry ya. maaf. Ya ini loh bro, jadi saya itu agak terlambat, jadi sudah mulai rame, sudah mulai kedatangan langganan. Kita miliknya Mas B. Jadi kita penjaga Pak. Mantap. Kono Mas B? Yo. Oh, kono. Kono. Bisa diteruskan Mas B tadi Sampai mana Mas? Malaysia. Malaysia. Ya. Aduh Mas, di Malaysia itu nggak enak Mas. Mas, di sana itu gajinya kecil, kerjanya rekoso, terus banyak setannya. Itu tahun berapa Mas B? Kan itu di Jakarta berarti berapa tahun di Jakarta? Jakarta itu sekitar 5-6 tahun lah. Wih, lama banget nggak sih? Lama, saya itu sudah tua, Bentar Babi. tapi masih muda. Iya. Bentar. Waktu di Jakarta itu umur berapa? Tadi kan lupa. Loh, saya itu lulus SMP Mas, umur 16 tahun sudah ke Jakarta, udah merantau. Nah, ini bro. Gila. Sekarang umur berapa coba dulu? Jangan tanya umur lah Mas. Enggak, Malu. biar teman-teman tahu ini wajahnya masih muda gitu loh. Ya 34-an. Nah, nanti juga aku kasih foto-foto profilnya Mas B dulu. Biar tahu Mas B itu Iya, keren waktu di banget. Korea. Terus kan Mas B, mana? Ya. Kemudian dari Malaysia itu saya cuma 2,5 tahun Mas. Oh ya. Pulang, pengen daftar ke Korea. Nah itu pun nggak boleh pulang kan sebenarnya. Akhirnya saya bilang ke bos saya mau cuti gitu. Jadi beli tiketnya 2 PP, Malaysia Indonesia dan Indonesia Malaysia. Tapi saya nggak balik lagi ke sana. Nah habis itu saya kursus bahasa Korea Mas. Kursus bahasa Korea itu wah lama banget Mas. Saya mulai kursus tahun 2008, berangkat 2010. Ngapain coba saya nunggu itu? Tuh, 2008. mulai kursus. Berangkat Korea 2010. 8 10. 2 tahun kan? 2 tahun Mas B ya. Terus saya ngapain? Ya iya, aku bingung ngapain tuh. Lah iya. Enggak sedikit gini Mas B ya.
Ini serius ya Mas ya? Iya serius. Saya pengennya komedi mulu kalau kayak gini Mas. Saya itu aslinya komedian. Aku tadi mikir gini Mas, sambil Anda mamarkan kisah-kisahnya Anda tuh. Mikir di Jakarta kan 5 tahun. Ya. Di Malaysia 2 tahun setengah, Ya. berarti kan 7 tahun. Ya. 7 tahun terus pulang tambah lagi 2 tahun nunggu di khusus di Korea itu. Ya. Itu berarti 7 9. Ya. Saya tuh bayangin dari lika-likunya kok kuat gitu loh. Itu pun belum tak ceritain semua Mas. Saya kalau ceritain sampai nggak kuat. Ya Allah. Ya Allah teman. Ya Allah. Teman. Jadi intinya gini sih, dalam kehidupan itu kalau saya berat atau tidak, rekoso atau tidak hidup itu kan hanya sebuah proses. Itu kan hadiah atau memang takdir kita seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita itu menjalannya ikhlas atau enggak. Kalau namanya ikhlas dalam keadaan seberat apapun ya enak aja, Mas. Iya. Iya kan? Tapi gini Mas Bi. Kan di waktu jenengan kan umur 16 tahun. Ya. 16 tahun mungkin 16 tahun berarti tambah 5 21 mungkin di Malaysia kan 23-an. Ya. Yang membuat Anda itu enggak putus asa itu gimana sih? Ya, saya nyikapinya seperti ini. Saya itu dari keluarga yang tidak mampu, Mas. Bukan 0, tapi minus. Ya. Yang saya pikir itu saya pikir itu bukan saya, tapi bapak ibu saya. Dalam hidup saya prinsipnya cuma satu. Saya ingin melihat kedua orang tua saya itu tersenyum di hari tua mereka. Artinya ya tujuan saya kemana-mana ya cuma bapak ibu saya. Wah, mantap benar. Nah, akhirnya ya seberapa rekoso hidup saya itu ya alhamdulillah sampai sekarang saya juga masih bertahan. Kadang-kadang juga teman-teman dekat saya juga, kowe kok iso nglakoni urip kaya ngono. Lah gak ngerti nyatane sik urip sampai saiki. Ya. Dan gini mengeletik sedikit ya. Ya. Jadi Mas Bi ini luar biasanya bagi saya itu gini. Tahu nggak ya? Dia itu kan lulusan SMP. Ya. Kerja dulu di Jakarta di mana. Tapi bro, coba para subscriber semuanya mungkin yang dimanapun kalau memang kemagetan itu mampir ke rumahnya Mas Bi. Tanya apa saya tak bisa jawab. Yang luar biasanya itu. Maksudnya gini, mau tanya tentang pendidikan, kesosialan, agama, apapun luar biasanya dari Mas Bi itu ini. Nah, gitu loh. Nah gini Mas Bi, kita langsung injak ke Korea aja Mas Bi ya. Iya. Ini lama loh Mas, gak episode kedua aja. Iya, makanya saya langsung gitu. Iya. Nanti saya kalau udah ngomong Iya. kayak seminar, kayak saya biasa ngisi seminar tuh. Ya, saya percaya. Nanti saya profilnya juga saya tahu. Pasti banyak yang tidak tahu. Nah, Mas Bi, katanya di bapaknya itu dulu nggak bisa naik motor ya? Gak bisa. Nah, Terus, ini lucu. Ya gimana itu? Kejadian lucu dan juga kejadian membanggakan. Kan di keluarga saya itu sampai tahun 2010 belum punya motor toh Mas. Termasuk saya 2000 berapa? 2010. Kurang di motor. Satu rumah itu belum ada. Belum satu ada motor. Saya pun juga belum bisa naik motor waktu itu. Loh, waktu ke Korea itu belum bisa naik motor? Nah, itu sudah bisa. Berarti di Jakarta belum bisa? Jakarta belum, bisa aku di Jakarta. Iya. Nah, sekolah gimana Mas Bi? Sekolah kan SMP toh. Naik sepeda ondal toh? Naik angkotan. Oh, naik Kalau kayak angkot. gitu jalan kaki. Wong ora duwe lho, Bos. Tapi sekarang bro luar biasa. Nah, itu kita kan gini, saya habis dari Malaysia kursus bahasa Korea kan. Nah, itu nunggu data itu kan saya ngapain aja ya, kerja bangunan Mas. Habis itu jualan mie ayam juga di Panean sana. Di pinggir jalan pakai gerobak. Jadi calo juga. Nah, akhirnya saya ke Korea alhamdulillah 2010. Nah, waktu itu 2010 Mas Bi ya? 2010 waktu ke Korea. Terus ini agak loncat gak apa-apa ya. Di Korea ya seperti itulah ya, alhamdulillah banget bisa ke Korea. 2010 masuk, 2013 saya pulang cuti. Cuti 1 bulan. Nah, sebelum itu, pas sebelum ke Korea itu saya beli motor buat jualan mie ayam tadi. Kredit. Nah, tak tinggalkan ke Korea. Nah, itu tak kasih adik saya buat sekolah, buat kuliah. Nah, akhirnya kan saya balik dikit. Di keluarga saya itu kan saya 3 saudara, saya, adikku sama adik nomor 3. Saya sama adik nomor 2 itu lulusan cuma SMP. Tapi kalau yang nomor 3 ini bisa kuliah karena saya kuliahin.
selama di Korea. Oh gitu. Adiknya ada berapa? Ada 2. Dua. Mas Pian nomor berapa? Nomor 1. Nomor satu. Tulang punggung. Ya, harus tanggung kasih. jawab. Iya. Iya. Luar biasa ini bro. Nah, terus 2013 saya pulang tuh, cuti. Terus beli motor, Mas. Beli motor buat saya. apa motor pertama Mas Bi? Motor. Kan mesti mengenang itu. Fiction. Fiction. Wah. Tahun berapa Mas? 2013 ya? 2013. Oh, Tapi tak jual bisa. Wis dijual. Oh, dulur kesel, Mas. Bapaknya pas numpak Mas Bi ya, dilalang. Nah, 2013 beli Fiction. Nah, kan terus saya berangkat lagi. Motor kan nganggur. Fiction. Lah, daripada nganggur, motor itu kan dipakai Pak Lek saya. Wah, akhirnya. Lah, Pak Lek saya kan punya motor. Oh gitu. Motor VKR. Akhirnya VKR itu yang dipakai Bapak. Bapak kan belum bisa naik motor. Nah, belum bisa naik motor, akhirnya belajar toh. Namanya sudah orang tua, Mas. Naik sepeda ontel aja nggak bisa. Ke jalan gunung toh. Nah, pokoknya diajarin itu bisa, tapi bisa-bisaan jatuh terus, Mas. Ini kadang-kadang ya saya juga lucu-lucu, tapi akhirnya ya alhamdulillah. Jatuh itu bukan 1-2 kali. Kayak jatuh itu kan medan rumah saya kan kan. Pegunungan. Pernah jatuh paling parah, Mas. Jatuh dari tahu galengan nggak? Yang tinggi itu. Bro, kok ya terus Pak terus. Jatuh tinggi itu masuk ke kayak jurang gitu. Sampai sini dijahit 26 tempat, Mas. Enggak Pak Bi. Kan galengan tuh Mas Bi. Iya. Kok dilewati sama bapaknya? Bukan lewati kan jalannya pertigaan. Slong, Mas, slong. Oh, slong. Saya join, ada fotonya, Mas, di Facebook saya itu. Aduh. Nah, Aduh. habis itu tapi bapak saya tuh ya kayak saya tuh turunan dari bapak saya juga. Kayak itu kan orang kalau menyerah kan berhenti kan. Itu enggak, bapak kudu iso, terus bisa. Nah, itu yang memang saya ambil dari bapak saya. Akhirnya terus jatuh lagi. Belajar lagi. Dijahit itu Masih jatuh. Oh, enggak trauma ya, Pak? Enggak trauma. Gila ini. Sampai hari ini alhamdulillah bapak saya itu bisa naik motor lancar dan bisa gonceng nih mbok saya, ibuku. Wah, kalau jagong ketegaran itu kan akhirnya wah ini kan keren gitu. Wah, iya Mas ya. Nah, motornya juga masih biasa. Tapi ya itu ternyata hidup itu seperti itu juga filosofinya. Nah, gimana? Ketika kita menginginkan sesuatu, itu proses kita nggak tahu seperti apa. Kayak bapak saya pengen bisa naik motor kan. Lah, ternyata dalam proses belajarnya itu jatuh bangun, berdarah segala macam, tapi nggak pernah menyerah sampai pada akhirnya sekarang bisa naik motor itu. Seperti itu. Ya, wah luar biasa. Iya. Nah, langsung Mas Bi, kita menginjak awal Mas Bi, kan cuti 1 bulan Mas Bi, itu berangkat lagi. Ya. Berangkat lagi berapa tahun? 2 tahun lagi, berarti 2 tahun pulang. Terus pulang ya Mas Bi? Iya. Nah, kita langsung menginjak ke outlet atau usahanya Setelah dari Korea. Sekarang jadi maksudnya itulah pulang di rumah itu langsung memang bikin usaha Mas Ita. Nah, saya punya prinsip sendiri. Gimana? Ini langsung di sini juga, Mas. Iya, nggak apa-apa langsung. Nggak apa-apa ya. Hancur ya, nggak apa. Jadi gini, Mas. Di Korea itu kan ya kita nggak bisa pungkiri bahwa di sana bisa nyari uang buat modal lah ya. Kita tahu kerja di Korea gajinya lumayan. Nah, saya punya prinsip yang mungkin beda dari teman-teman Korea yang lain. Ya. Kalau teman-teman Korea yang lain mungkin pulang beliin rumah, beli mobil, itu nggak masalah karena uang mereka. Iya, pribadi sendiri. Tapi kan saya boleh dong mengambil istilahnya inisiatif saya sendiri. Pulang dari Korea saya nggak beli itu semua. Saya nggak bikin rumah, saya nggak beli mobil dulu. Tapi saya dari sana sudah punya niatan sampai rumah saya harus punya usaha. Nah, akhirnya saya punya konsep dari sana itu, gambar jualan mie. Kan awalnya saya dulu jualan mie keliling itu kan. Akhirnya saya ke Madiun di sini. Madiun di sini nyari kontrakan buat. Jadi awalnya buatnya usaha ini di Madiun. Di sini, ini. Oh, di sini. Ini outlet pertama saya. Oh, ya. Terus? Dulu namanya belum Masita. Oh, belum Masita. Dulu namanya mie gebrak. Mie gebrak. Nah, itu juga sepi Mas awalnya, Mas. 2 minggu di rumah pulang dari Korea saya langsung buka. Oh. Pokoknya buka dulu aja. Saya kan belum ngerti ilmu bisnis waktu itu. Nah, buka itu sampai pada akhirnya saya pernah Mas jualan sehari itu cuma 3 mangkok. Mie ayam 3 mangkok, es teh 3 mangkok. Waktu itu mie ayamnya 7.000. Mie es tehnya 3.000, berarti dapat uang 30.000.
Nah, itu setelah saya kerja di Korea dengan gaji puluhan juta. Ya, iyalah. Nah, dari situ Gimana itu? teman-teman Korea telepon, ngapain di rumah? Kesini wae, sini balik lagi aja. Karena bos saya sudah ngajangi, balik lagi nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau. Ini proses saya harus hadapi. Dan akhirnya seperti itu. Habis itu saya mulai melek mas, kenal sama orang, mulai belajar, mulai baca buku bisnis, ikut seminar, ikut workshop. Dan akhirnya ya alhamdulillah dari mie gebrang rebranding jadi Masita Mie Korea seperti ini. Nah pada akhirnya kan waktu itu juga belum punya karyawan. Akhirnya berani ngambil karyawan satu orang dulu, satu outlet. Akhirnya 2000 itu mulai kan 2015 ya. 2016 akhir itu karyawan saya sudah 8. 2000 Oh, udah 8 langsung. Di sini udah 8, alhamdulillah udah rame. Nah kemudian habis itu saya buka outlet yang kedua di Ponorogo. Bentar Mas Bi, sebelum ke Ponorogo. Ini yang saya membuat pastinya nanti saya akan tertanam pada diri sendiri mindsetnya Mas Bi itu. Ya pengen tahu mindsetnya tadi Mas Bi. Kan gini Mas Bi. Pastinya kan kalau di Korea kan gajinya besar, puluhan juta. Dan sedangkan tadi Mas Bi menceritakan awal buka itu dengan hasilnya itu 30.000. Ya. Sangat banding berapa itu? Nggak Kan ada seperti banding. itu. Nggak ada banding. Terus waktu itu kan temennya tadi nelpon katanya. Ya. Suruh balik dan juga majikannya pasti ngajangi, pasti masuk ke situ. Ya. Nah, yang membuat Mas B itu kenapa itu malah nggak pikirannya kok kuat tetap pengen usaha? Nah, Itu gimana? saya pikir gini mas, kalau saya balik ke Korea, misalkan 3 tahun, nah 3 tahun di Korea, nggak ngelanjutin usaha gitu ya. Ya. Anggaplah 3 tahun dapat uang 500 juta atau 700 juta. Tetapi ketika 3 tahun kontrak selesai, itu kan saya nggak dapat, belum punya usaha, masih bingung mau apain. Tapi ketika 3 tahun saya di sini, artinya 3 tahun sudah mulai merintis usaha, secara pengalaman saya ada, secara bisa juga akhirnya jalan kan. Ya. Dan alhamdulillah juga terjadi mas. Ya. 3 tahun setelah saya buka 2015 sampai 2018, saya 2018 itu punya 3 outlet dengan karyawan 25 orang. Di Madiun 2, Ponorogo 1. Madiun 2, Ponorogo 1. Ya. Terus? Nah terus 2019 saya buka outlet satu lagi di Bojonegoro. Dan di 2019 pertengahan itu total karyawan saya itu 51 orang. Itu termasuk semua karyawan outlet, karena kita kantor juga, kita ada kantor sama rumah produksi sendiri. Jadi di kantor saya itu dulu ada ya manajer operasional, supervisor, terus keuangan, marketing, semua sudah. Oh iya, oke bro. Nanti sambil ngobrolan ini enggak Mas Bi. Nanti saya juga akan ngonten di kantornya. Ngonten di kantornya itu. Pokoknya nggak bisa dibayangin rupanya kayak gini gitu loh Mas Bi. Itu dalam mengelola bisnisnya itu kirain abal-abal ya kayak bisnis biasa, ibaratnya pengeluaran, pemasukan, saldo gitu. Tapi memang dari detail, sedetail-detailnya itu ada. Nah, stop dulu Mas Bi. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini cukup sekian saja dari review tentang usaha atau outletnya Mas Bi yang ada di Madiun. Nah, nanti di part kedua kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Bi yang outlet yang ada di Bojonegoro. Oke, mantap kan? Tetap standby di channelnya Roni Wijaya dan Mas Bi Kuliner. Subscribe ya, subscribe. Masih baru saya. Baru gumbal guys. Pelan gitu ya. Ya, Mas Bi ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.